Puji Tuhan, saudara-saudari, kita sampai pembahasan dalam ITERO bulan Oktober tahun 2024 yang berjudul Hidup dalam Realitas Kerajaan Allah. Kiranya sepanjang pembahasan ITERO ini kita dikendalikan oleh judul utama, yaitu Hidup dalam Realitas Kerajaan Allah. Dan kita akan memasuki berita yang kelima yang berjudul Hidup di bawah kekuasaan kedaulatan Allah dan menurut belas kasihan Allah. Saudara-saudari, kalau dikaitkan dengan judul utama dari pembahasan ITERO ini, maka kita dapat mengatakan demikian, yaitu bahwa kita hidup dalam realitas kerajaan Allah melalui hidup di bawah kekuasaan kedaulatan Allah dan menurut belas kasihan Allah. Puji Tuhan, dalam berita yang kelima ini, saudara-saudari, kita dapat melihat dua hal besar di dalam berita yang kelima, yaitu perkara kekuasaan dan belas kasihan. Kekuasaan Allah hari ini berada di bawah kedaulatan Allah. Dan belas kasihan Allah adalah juga berada di bawah kedaulatan Allah. Jadi kekuasaan ini adalah dari kedaulatan Allah dan belas kasihan ini adalah dari kedaulatan Allah. Maka kita dapat melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Dan di dalam kedaulatannya yang menjadi sumber kekuasaan dan kedaulatan Allah juga menjadi sumber belas kasihan Allah. Kiranya melalui judul berita ini kembali kita diingatkan perkara kekuasaan dan perkara belas kasihan. Amin. Bahwa semuanya baik kekuasaan maupun belas kasihan bersumber dari kedaulatan Allah. Bila kita sudah memahami perkara ini, kita dapat melihat lebih lanjut dua hal tersebut. Bagaimana kita hidup di bawah kekuasaan kedaulatan Allah dan menurut belas kasihan Allah. Kita akan melihat terlebih dahulu ya, bahwa berita ini akan dibagi menjadi dua bagian. Adalah perkara kekuasaan dari kedaulatan Allah dan belas kasihan dari kedaulatan Allah. Di dalam Roma pasal 9 ayat 21 sampai 23 membantu kita menunjukkan perkara kekuasaan dari kedaulatan Allah. Ya, dikatakan, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liat untuk membuat dari gumpal yang sama satu bejana yang terhormat dan berharga dan satu lagi yang terhina? Saudara-saudari, kita dapat melihat ini adalah perkara hak, ya, bahwa tukang periuk yang tidak lain adalah Allah kita. Allah kita mempunyai hak penuh atas tanah liat. Bagaimana dia membuat dari gumpal ini adalah bejana yang terhormat, ya, atau bejana yang hina. Maka ini semua adalah sepenuhnya kekuasaan dari kedaulatan Allah. Inilah kekuasaan Allah, ya. Dia mampu, ya. Dia mampu membuat dari gumpal yang sama, ya. Inilah kekuasaan Allah, ya. Membuat dari gumpal yang sama, satu bejana yang terhormat dan berharga, satu lagi yang terhina. Nah, ini adalah perkara kedaulatan Allah. Allah berdaulat, ya, membuat bejana yang terhormat dan berharga atau satu lagi yang terhina. Sepenuhnya adalah kedaulatan Allah. Namun kita dapat melihat bahwa kedaulatan Allah ini ada kekuasaan, ya, sehingga dia mempunyai hak atas tanah liat, ya. Puji Tuhan, hak atas tanah liat ini adalah perkara kekuasaan Allah. Dia berdaulat untuk membuat satu bejana yang terhormat dan berharga dan satu lagi yang terhina. Berikutnya adalah perkara belas kasihan Allah. Ya, kita dapat melihat bahwa belas kasihan Allah pun bersumber dari kedaulatan Allah. Maka kita dapat melihat di dalam Roma pasal 9 ayat 16 dikatakan, ini tidak tergantung pada dia yang berkehendak dan tidak bergantung pada dia yang berlari, tetapi tergantung pada Allah yang menaruh belas kasihan. Jadi kita dapat melihat bahwa ini adalah perkara kedaulatan,
ya, perkara kedaulatan karena tergantung kepada Allah. Nah, perkara kedaulatan Allah ini dari sisi belas kasihan. Jadi belas kasihan ini tergantung pada Allah. Ya. Jadi kita dapat nampak bahwa perkara belas kasihan ya dari kedaulatan Allah. Amin. Semoga melalui ayat ini kita nampak satu perkara ya, baik kekuasaan, baik belas kasihan tergantung pada kedaulatan Allah. Ya, eh, dari sisi kita melihat kekuasaan, kita melihat dia punya hak atas tanah liat. Dari sisi belas kasihan, kita dapat melihat bagaimana dia menaruh belas kasihan. Amin. Selanjutnya kita dapat melihat dari struktur dan garis besar berita ini. Di dalam berita ini kita dapat melihat di dalam Romawi yang pertama membahas mengenai hidup di bawah kekuasaan ya, dari kedaulatan Allah. Maka kita perlu mengenal terlebih dahulu di huruf A, apakah makna kekuasaan dari kedaulatan Allah itu. Lalu poin B atau kapital B membahas mengenai bahwa kekuasaan kedaulatan Allah menjadikan kita bejananya. Puji Tuhan, kita dapat mengenal bahwa hari ini, amen, kita semua dijadikan bejananya. Siapakah kita? Kita adalah bejana Allah. Dan di dalam Romawi yang kedua, bagaimana kita hidup menurut belas kasihan dari kedaulatan Allah. Huruf A, kita perlu mengenal apakah makna belas kasihan itu. Lalu di dalam kapital B, dikatakan bahwa kita tidak tergantung pada dia yang berkehendak dan tidak bergantung pada dia yang berlari. Jadi bukan tergantung pada dia, kata dia ini bukan mengacu kepada Tuhan atau Allah, tetapi adalah kita manusia. Jadi perkara belas kasihan tidak tergantung pada kita yang berkehendak, juga tidak tergantung pada kita yang berlari, tetapi sepenuhnya tergantung kepada kedaulatan Allah. Jadi poin C dan D ya, kapital C dan D menjelaskan bahwa semuanya hanya tergantung pada Allah yang menaruh belas kasihan. Maka kita dari berita ini dapat memuji Tuhan bahwa bagaimana kita boleh hidup di bawah kekuasaan kedaulatan Allah dan menurut belas kasihan Allah. Selanjutnya kita akan melihat struktur pembacaan harian di dalam hari yang pertama sampai hari yang keenam. Di dalam hari yang pertama dan kedua membahas mengenai kedaulatan Allah, dan hari yang ketiga sampai hari yang keenam membahas mengenai belas kasihan Allah. Maka saudara-saudari, kita perlu mengenal ya, berbicara mengenai kedaulatan Allah, kita perlu mengenal kedaulatan Allah dan menyadari siapakah kita. Amin. Di dalam hari yang pertama, jalan pikirannya adalah siapakah kita. Maka kita perlu menyadari sepenuhnya bahwa manusia tidak ada kedudukan untuk menjadi tinggi hati atau sombong. Karena manusia yang mengenal kekuasaan kedaulatan Allah, maka manusia tidak lagi menjadi sombong. Bahkan dia perlu menyadari siapa dirinya. Semakin kita menyadari siapa dirinya, semakin kita memuji kedaulatan Allah. Puji Tuhan, kita perlu mengenal ya kekuasaan kedaulatan Allah dan kita perlu menyadari siapakah kita. Dan di dalam hari yang kedua membahas mengenai bejananya. Ya, jadi bahwa Allah berdaulat, ya dia menjadikan kita adalah bejananya. Saudara-saudari, puji Tuhan, kita bukan alat, tetapi kita adalah bejana. Alat dapat digunakan ketika dibutuhkan. Setelah tidak dibutuhkan, alat itu tidak lagi digunakan. Tetapi bejana bertujuan adalah untuk menerima, menampung, ya, untuk diisi oleh sesuatu. Dan apa yang mengisi bejana? Tidak lain adalah diri Allah sendiri. Maka kita dijadikan bejana. Puji Tuhan, kiranya kita nampak bahwa diri kita ini adalah bejana. Maka karena kita adalah bejana yang dijadikan olehnya, maka Allah adalah tukang periuk, ya. Kita adalah tanah liat. Tujuan Allah menciptakan manusia agar kita menjadi bejananya. Maka di sini kita dapat melihat terserah atau boleh dikatakan
tergantung kepada kedaulatan Allah. Bagaimana dia mau membuat kita menjadi bejana. Nah, saudari, kita akan melihat di dalam hari yang ketiga perkara belas kasihan Allah. Selanjutnya adalah kondisi kita. Nah, kondisi kita adalah kondisi yang perlu menerima belas kasihannya. Maka sangat berkaitan antara hari yang kedua dan hari yang ketiga. Di dalam hari yang kedua kita nampak perkara bahwa kita diciptakan adalah menjadi bejananya, maka ketika kita menyadari bahwa kita adalah bejana yang diciptakan, maka kita hanya perlu memohon belas kasihan Allah. Maka kita perlu mengenal di dalam hari yang ketiga ini adalah belas kasihan Allah. Puji Tuhan, ya. Dengan demikian untuk menerima belas kasihannya tidak tergantung pada dia yang berkehendak dan berlari, tetapi sepenuhnya bergantung kepada Allah. Hari yang keempat, kita perlu menerima belas kasihan Allah ini adalah sepanjang hidup kita. Puji Tuhan, sepanjang hidup kita, ya kita perlu mengenal belas kasihan Allah. Dan belas kasihan Allah ini adalah mengatur, ya, menata sepanjang hidup kita. Ya, amen. Puji Tuhan bahwa makna istilah belas kasihan kedaulatan Allah akan dibahas dan Allah mengatur sepanjang hidup kita. Kemudian di dalam hari yang kelima kita dapat melihat bahwa setiap perkara kita berhubungan dengan belas kasihan Allah. Ya, bagaimana kita menempuh jalan pemulihan Tuhan adalah belas kasihannya. Kita bersedia memikul tanggung jawab pun adalah belas kasihan Tuhan. Maka betapa kita perlu menampak bahwa setiap perkara dalam hidup kita berhubungan dengan belas kasihan Allah. Puji Tuhan, di aspek ini kita dengan kaya memuji dan bersyukur kepadanya. Dan di dalam hari yang keenam, kita dapat melihat bahwa segala sesuatu kita tergantung, ya, tergantung pada belas kasihan Allah. Maka kita melihat bahwa bagaimana kita menerima belas kasihan Allah ini ada 3 aspek yang perlu ditanggulangi. Ya, setelah kita mengalami penanggulangan, baru kita dapat mengenal belas kasihan Allah. Dan akhirnya kita menjadi pribadi yang menengadah kepada belas kasihan Allah. Puji Tuhan, ya, atas berita ini sehingga kita dapat secara real hidup dalam kerajaan Allah. Amin. Kita akan melihat di dalam pembahasan setiap harinya. Di dalam hari yang pertama kita perlu mengenal kekuasaan kedaulatan Allah dan menyadari siapakah kita. Ya, kita perlu mengenal kekuasaan dulu dan sehingga akhirnya kita menyadari siapakah kita. Di dalam Daniel pasal 4 ayat 34 sampai 35 dikatakan karena kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal, dia berbuat menurut kehendaknya. Jelas di dalam ayat ini dikatakan bahwa kekuasaannya kekal, ya. Dia berbuat menurut kehendaknya. Amen. Bahwa kekuasaan kedaulatan Allah mengacu kepada kekuasaan, kekuatan dan kedudukan Allah yang tidak terbatas. Amin. Bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat atas segalanya, di balik segalanya, dan di dalam segalanya. Dan Allah kita memiliki kekuatan penuh yang dapat merampungkan apa yang dikehendakinya menurut hasrat hatinya dan menurut ekonomi kekalnya. Maka saudara-saudari kita dapat melihat ya perkara bahwa perkara kekuasaannya adalah perkara kekuasaan yang mutlak, ya, bahwa Allah kita berdaulat di atas segalanya, ya, di atas segalanya, di balik segalanya, dan di dalam segalanya. Amin. Dan berbuat menurut kehendaknya. Apakah kehendaknya? Kehendaknya tidak lain adalah untuk menyalurkan dirinya kepada kita, ya, yang adalah bejana ciptaannya. Dan inilah penyaluran diri Allah yang adalah ekonominya. Amin. Kemudian kita juga perlu menyadari siapakah kita. Amin. Siapakah kita? Maka di dalam Yesaya 64 ayat 8 mengatakan, "Ya Tuhan, kami tanah liat dan Engkau tukang periuk kami, dan kami semua buatan tangan-Mu." Dan di dalam Yesaya pasal 64 ayat 8 ini juga digunakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 9 ayat 20.
Dikatakan, hai manusia, siapakah kamu yang membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya? Amin. Maka dari ayat ini kita perlu menyadari siapakah kita. Tidak lain bahwa kita adalah tanah liat yang dibuat menjadi periuk, ya. Dan kita perlu menyadari juga bahwa Tuhan adalah yang membentuknya. Di sini kita dapat melihat bahwa kita adalah ciptaan Allah, Dia adalah Sang Pencipta, Dia adalah tukang periuk, kita adalah tanah liat di tangannya. Maka setelah kita menyadari perkara ini, maka kita dapat memasuki isi berita ini, saudara ya. Jadi dasar di dalam berita kelima ini adalah kita perlu mengenal kekuasaan kedaulatan Allah dan kita menyadari siapakah kita. Jadi kita akhirnya dapat mengatakan bahwa kita hidup di bawah kekuasaan kedaulatan Allah dan menurut belas kasihan Allah. Amin. Selanjutnya di dalam hari yang kedua kita melihat bahwa Allah berdaulat menjadikan kita bejananya. Amin. Bahwa Allah adalah tukang periuk dan kita adalah tanah liat. Ini sudah jelas di dalam bagian sebelumnya. Ya, kemudian Allah berdaulat menjadikan kita penampung dirinya. Ya, kita adalah untuk menerima dirinya. Mari kita lihat lebih dahulu di dalam Yeremia 18 ayat 6 mengatakan, Aku memperlakukan kamu seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Begitu juga kamu berada di tanganku. Bahwa hari ini bahwa Allah adalah tukang periuk. Kita adalah tanah liat di tangannya. Allah sebagai tukang periuk ini adalah berdaulat atas segala sesuatu. Dia sepenuhnya berdaulat membentuk tanah liat ini ingin dijadikan apa, maka sepenuhnya tergantung dari tukang periuk ini. Jadi Allah sebagai tukang periuk, dia memiliki hak penuh terhadap kita. Atas perkara ini sungguh kita perlu memuji Tuhan. Dia memiliki hak penuh terhadap kita. Dia berhak melakukan apa yang dia inginkan. Namun kita dapat melihat bahwa Allah ingin kita ini menjadi bejana untuk menampung dirinya. Nah, di dalam Roma pasal 9 ayat 23 dikatakan agar dia mengekspresikan kekayaan kemuliaannya atas bejana-bejana belas kasihan yang telah terlebih dahulu dipersiapkannya untuk kemuliaan. Maka kita dapat melihat hubungan di dalam bagian yang pertama dan yang kedua ini, ya, bahwa Allah berhak melakukan apa yang dia inginkan adalah agar kita mengekspresikan kekayaan kemuliaannya, ya. Kita adalah bejana-bejana belas kasihan. Puji Tuhan, ya. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 21 mengatakan, karena itu jika siapa membersihkan dirinya dari hal-hal yang hina ini, dia akan menjadi bejana yang terhormat. Dan di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 mengatakan, tetapi kami memiliki harta ini di dalam bejana tanah liat. Jelas bahwa Rasul Paulus memiliki pemikiran yang sama dengan Yeremia, ya, bahwa kita hari ini manusia adalah bejana, ya, yang diciptakan adalah untuk menerima, diisi oleh sesuatu yang mulia, dan sesuatu yang mulia ini adalah diri Allah sendiri. Puji Tuhan, bahwa Allah sebagai tukang periuk menciptakan bejana belas kasihan untuk menampung dirinya melalui mengekspresikan kekayaan kemuliaannya berasal dari kekuasaan kedaulatannya. Maka kita dapat melihat bahwa bagaimana Allah berdaulat atas segala sesuatu dalam hidup kita. Ya, bahwa kita adalah bejana belas kasihan yang berharga untuk menampung Dia agar kemuliaannya dinyatakan. Maka saudara-saudara yang terkasih, bahwa menjadi bejana yang terhormat adalah berasal dari kedaulatan Allah. Saya akan bacakan untuk kita semua, bahwa menjadi bejana yang terhormat bukanlah pilihan kita, tetapi berasal dari kedaulatan Allah. Allah menciptakan bejana belas kasihan untuk menampung dirinya, agar manusia mengenal kemuliaannya. Ini berasal dari kedaulatan Allah. Melalui kekuasaan kedaulatannya, kita terlebih dahulu telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Kedaulatannya mempratakdirkan kita sebagai penampungnya, sebagai bejana yang terhormat, yang mengekspresikan apa adanya Dia dalam kemuliaan. Ini
bukan hanya berasal dari belas kasihannya, tetapi juga berasal dari kedaulatannya. Maka, saudari, setelah kita mengenal perkara kekuasaan kedaulatan Allah, kita lebih lanjut mengenal belas kasihan Allah dan kondisi kita. Mari kita melihat mengenal belas kasihan Allah dan mengenal kondisi kita. Amin. Di dalam Matius pasal 9 ayat 13 dikatakan bahwa aku menghendaki belas kasihan dan bukan kurban. Aku datang bukan untuk memanggil orang adil benar, tetapi orang berdosa. Maka saudara-saudari, di dalam Matius pasal 9 ayat 13 ini nampak bahwa keperluan orang dosa adalah belas kasihan. Bukan apa yang orang dosa ini dapat lakukan dengan memberikan korban, tetapi adalah perkara belas kasihan terhadap orang dosa, ya. Karena dia datang adalah untuk orang berdosa. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 4 mengatakan, tetapi Allah yang kaya dengan belas kasihan, karena dia mengasihi kita dengan kasih yang berlimpah. Kiranya kita memuji Allah atas belas kasihannya, ya. Belas kasihannya itu mengasihi kita dengan kasih yang berlimpah. Amin. Dan belas kasihan ini kita dapat melihat atribut Allah, ya, menjangkau keadaan yang paling jauh, lebih jauh dari anugerah dan kasihnya. Ya, kasih seharusnya dikatakan gini, ya, sasaran kasih seharusnya dalam kondisi indah, tetapi sasaran belas kasihan dalam kondisi yang kasihan. Jadi apa adanya Allah kita adalah kasih. Ya. Ketika kita menerima sesuatu yang memang seharusnya kita terima, ya, ini adalah perkara anugerah. Ya. Tetapi kondisi yang paling kasihan, kondisi yang dalam keadaan yang di dalam lembah sangat jauh, betapa yang kita perlukan adalah belas kasihan Allah. Justru belas kasihan Allah ini menjangkau kondisi kita yang paling kasihan. Ketika kita sedang kondisi yang sangat-sangat terpuruk, saat itulah belas kasihan Allah menjangkau kita. Kiranya kita memuji Tuhan bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dikatakan bahwa Allah kita adalah kaya dengan belas kasihan. Amin. Dan dia mengasihi kita dengan kasih yang berlimpah. Puji Tuhan atas belas kasihan Allah. Berikutnya kita perlu mengenal kondisi kita. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah, supaya kita menerima belas kasihan. Roma pasal 9 ayat 16 mengatakan ini tidak tergantung pada dia yang berkehendak dan tidak tergantung pada dia yang berlari, tetapi tergantung pada Allah yang menaruh belas kasihan. Sungguh bahwa kondisi alamiah kita sama sekali tidak layak beroleh anugerahnya. Kita hanya sesuai menerima belas kasihannya. Ya, kondisi atau konsepsi kita adalah orang yang berkehendak akan mendapatkan apa yang dikehendakinya. Orang yang mengejar akan mendapatkan apa yang dikejarnya. Padahal kondisi kita yang kasihan dalam kondisi yang rendah, harapan kita ya tergantung pada belas kasihan Allah. Maka jika kita mengenal belas kasihan Allah, kita tidak akan kecewa karena kegagalan kita. Dari sini kita mengenal bahwa kondisi kita adalah kondisi yang sangat kasihan. Kondisi kita sangat bergantung kepada belas kasihan Allah. Dan kiranya kita mengenal bahwa Allah kita adalah Allah yang kaya akan belas kasihan. Maka kita perlu, ya, menghampiri tahta anugerah, ya, menerima belas kasihan. Amin. Selanjutnya kita dapat melihat bahwa belas kasihan kedaulatan Allah mengatur sepanjang hidup kita. Dalam Roma pasal 9 ayat 15 mengatakan, sebab dia berkata kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Maka di dalam ayat 15 ini kita dapat mengenal bahwa ini sangat dilatar belakangi dengan kekuasaan kedaulatan Allah. Dan kekuasaan kedaulatan Allah ini, ya, membawa kita berada di bawah belas kasihannya.
Maka belas kasihan kedaulatan ini berarti belas kasihan Allah sepenuhnya tergantung pada kekuasaan kedaulatan Allah. Jadi belas kasihan dari kedaulatan Allah ini sumbernya adalah kedaulatan Allah. Jadi kita menerima belas kasihan adalah tergantung dari kedaulatan Allah. Kita menjadi bejana belas kasihan bukan dari pilihan kita, tetapi sepenuhnya dari kekuasaan kedaulatan Allah. Dan Allah mengatur sepanjang hidup kita. Di dalam Wahyu pasal 4 ayat 11 dikatakan, sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan karena kehendakmu segala sesuatu ada dan diciptakan. Ya. Jika kita meninjau masa lalu, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan melihat bahwa setiap langkah kita bukan berasal dari kita, tetapi berasal dari Dia. Sebelum kita lahir, Dia telah memilih dan mempratakdirkan kita serta mengatur setiap perkara yang berhubungan dengan kita, termasuk waktu dan tempat kelahiran kita. Selain itu, Dia juga menentukan semua hari-hari kita dan tempat kita berada. Saudara-saudari, tentu kita sangat mengenal di dalam Roma pasal 8 ayat 28 dan 29 bahwa di sana juga dikatakan memang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi saudara-saudari, kita perlu mengenal bahwa hari ini di dalam kedaulatannya Allah telah mengetahui, ya, Allah juga telah mentakdirkan kita. Maka di dalam Roma pasal 8 ayat 29 dikatakan sebab mereka yang dipraketahuinya juga dipratakdirkannya untuk diserupakan dengan gambar anaknya. Maka saudara-saudari, seakan-akan di dalam bagian ini sepertinya hidup kita tidak ada pilihan. Tetapi Allah sudah mengetahui siapakah kita, ya, sebelum dunia dijadikan. Inilah yang telah Dia praketahui, ya. Dan di dalam hidup kita pun juga telah ditakdirkan, ya. Dia telah menentukan sepanjang hidup kita. Saudara-saudari, jadi sungguh kita perlu memuji Tuhan atas pengenalan dininya. Ya, Allah telah memiliki pengenalan kepada kita. Allah telah mengetahui kita. Maka Dia mengatur sepanjang hidup kita. Amin. Maka berikutnya kita dapat melihat bahwa kehendak kedaulatan Allah menetapkan untuk menaruh belas kasihan, ya, kepada Musa dan mengeraskan hati kepada Firaun. Di dalam bagian ini kita dapat melihat bahwa kepada Musa Allah menunjukkan belas kasihan dari kedaulatannya. Sebaliknya Dia mengeraskan hati Firaun dari kekuasaan dari kedaulatannya. Saya bacakan untuk kita semua. Dalam Roma pasal 9, Paulus tidak membicarakan kasih Allah, melainkan kekuasaan kedaulatan Allah. Dalam diri Firaun secara khusus kita melihat kekuasaan kedaulatan Allah, dan dalam diri Musa kita melihat belas kasihan Allah. Karena itu, dalam hal Musa berhadapan dengan Firaun, di satu pihak kita melihat ekspresi kekuasaan kedaulatan Allah. Di pihak lain kita juga melihat ekspresi belas kasihan Allah. Kekuasaan kedaulatan menyatakan hak, kekuasaan, dan kekuatan yang mutlak. Sebagai Dia yang berdaulat, Tuhan berhak melakukan apapun dan mengambil keputusan apapun. Kekuasaan kedaulatan adalah suatu atribut Allah. Amin. Berikutnya kita melihat bahwa setiap perkara yang berhubungan dengan kita adalah belas kasihan Allah. Kita melihat bahwa perkara bersedia memikul tanggung jawab adalah belas kasihan Tuhan. Perkara kita menempuh jalan pemulihan Tuhan adalah belas kasihan Tuhan. Bagian ini sangat manis bagi kita, saudara-saudari, ya. Bahwa di dalam Keluaran pasal 16 mengatakan, aku membuat kamu bertahan untuk menunjukkan kekuatanku kepadamu dan supaya namaku diberitakan di seluruh bumi. Dan Roma pasal 9:18 mengatakan, dengan demikian Allah menaruh belas kasihan kepada siapa
yang dikehendakinya, dan dia mengeraskan hati kepada siapa yang dikehendakinya. Tentu bagian ini kita dapat melihat bahwa dia menaruh belas kasihan kepada Musa, dan dia mengeraskan hati, contohnya adalah kepada Firaun. Nah, saudari, kita perlu nampak bahwa setiap perkara yang kita alami semuanya tergantung pada belas kasihan. Bahwa dalam belas kasihan kedaulatan Allah, hati kita condong kepadanya dan kita mencari Dia. Maka kadang-kadang kita memiliki pertanyaan, apakah aku menerima belas kasih Tuhan? Ketika hati kita condong kepadanya, sesungguhnya itulah belas kasihan Allah kepada kita. Ketika kita masih memiliki hati ya yang mencari Dia, sesungguhnya itu adalah belas kasihan Allah ya atas diri kita. Nah, ada pertanyaan, mengapa ada sejumlah kaum saleh bersedia memikul tanggung jawab, tetapi ada yang sebagian yang tidak bersedia? Maka jawabannya adalah tergantung pada belas kasihan Allah. Mungkin seakan-akan kita mengatakan, oh itu ya terserah kepada dia. Tetapi sesungguhnya semuanya bergantung kepada belas kasihan Allah. Amin. Puji Tuhan ya. Maka kita bersedia memikul tanggung jawab adalah dari belas kasihan Allah. Seluruh ya hidup kita ya eh, untuk melayani Tuhan, untuk bertanggung jawab adalah perkara belas kasihan Tuhan. Maka kita perlu menempuh jalan pemulihan Tuhan adalah perkara belas kasihan Tuhan. Kita akan melihat bahwa karena belas kasihan Allah kita merespon terhadap Injil. Meskipun ada orang lain yang menolaknya, ya kita yang merespon ini, ya menerima Injil, sebenarnya kita adalah orang yang menerima belas kasihan Allah. Kita yang menempuh jalan pemulihan Tuhan, tetapi banyak orang lain yang mundur dan tidak menempuh jalan ini, sesungguhnya itu adalah belas kasihan Allah kepada kita. Maka kita perlu melihat bahwa setiap saudara-saudari ya adalah orang yang menerima belas kasihan Allah. Pertimbangkan perkara ini, saudari ya, bahwa segala sesuatu, tanggung jawab kita, kita ada di pemulihan Tuhan, sungguh semuanya adalah tergantung belas kasihan Tuhan. Maka secara praktis respon kita adalah bertobat. Ya, ketika kita bertobat, sesungguhnya adalah Tuhan yang menaruh belas kasihan kepada kita. Nah, kita seharusnya berkata, ya Tuhan, aku menyembah-Mu untuk kekuasaan kedaulatan-Mu. Karena kekuasaan kedaulatanmu mencerminkan belas kasihanmu, sekalipun aku lemah dan berdosa, bahkan kadangkala memberontak, tetapi aku bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Hatiku telah dilunakkan, dan aku selalu bersedia bertobat. Ya Tuhan, aku bersyukur kepadamu yang telah memberikan hati yang lembut. Ya, karena belas kasihannya, kita tidak seperti Firaun yang mengeraskan hati. Kadangkala kita mungkin mengeraskan hati, tetapi dalam anugerah kedaulatan Allah, kita hanya dapat mengeraskan hati untuk sementara waktu. Kemudian kita bertobat kepada Tuhan atau kepada orang yang kita langgar. Nah, bersedianya kita bertobat adalah Tuhan menaruh belas kasihan kepada kita. Kita bersedia bertobat, mengaku dosa, dan dibersihkan oleh Tuhan, betapa ini adalah belas kasihan. Ini menunjukkan bahwa kita bukan ditetapkan sebagai Firaun, tetapi sebagai anak-anak Allah, anak yang beroleh belas kasihan. Wah, betapa manisnya perkara ini, saudara ya. Amin. Maka kita perlu melihat bahwa segala sesuatu tergantung pada belas kasihan Allah. Maka setelah kita menerima belas kasihan Allah, ya kita dapat melihat ada 3 aspek penanggulangan. Baru semakin mengenal belas kasihan Allah. Maka setelah kita ditanggulangi, amen, akhirnya kita menjadi pribadi yang menengadah kepada belas kasihan Allah. Amin. Di dalam Efesus pasal 2:4 dikatakan, tetapi Allah kaya dengan belas kasihan karena Dia mengasihi kita dengan kasih yang berlimpah. Dan dalam Roma pasal 11 ayat 32 dikatakan, sebab Allah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Dia dapat menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Nah, saudari, di sini kita dapat melihat bahwa Allah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan.
Allah mengizinkan ya perkara ketidaktaatan supaya apa? Dia dapat menunjukkan belas kasihan kepada kita. Maka hari ini penanggulangan apa yang kita alami di depan Tuhan? Tidak lain adalah orang yang ditanggulangi, ya, orang yang kuat tekadnya, orang yang kuat emosinya, dan orang yang kuat pikirannya. Justru yang ditanggulangi adalah bagian-bagian yang terkuat. Kuat tekad, kuat emosi, kuat pikiran, ya. Kekuatan ini yang ditanggulangi oleh Tuhan. Sehingga ketika hasilnya ya setelah ditanggulangi oleh Tuhan, dia dapat menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Justru Allah mau menanggulangi titik kekuatan seseorang melebihi dia menanggulangi titik lemahnya. Kadangkala titik kekuatan seseorang lebih menghambat kemajuan rohani daripada titik lemahnya. Jika seseorang belum menerima tiga aspek penanggulangan ini, dia tidak dapat mengenal belas kasihan Allah. Kiranya ini boleh menjadi pengenalan kita yang lebih dalam kepadanya. Bahwa justru di dalam kekuatan seseorang Allah menanggulangi. Lebih daripada titik lemahnya. Ya. Puji Tuhan, ya, semakin kekuatan seseorang ditanggulangi, akhirnya dapat mengenal ya belas kasihan Allah. Ya, akhirnya kita menengadah kepada belas kasihan Allah. Bahwa kegairahan dan pencarian tidak berguna, tidak bergairah dan tidak mencari, juga tidak berguna. Menunggu lama atau tidak menunggu, berlari cepat atau berlari lambat, tidak berguna. Karena semuanya ini bergantung pada belas kasihan Allah. Ya, jadi kita perlu nampak bahwa seorang yang bergairah atau mencari hal-hal yang nggak berguna, ya, dan melihat bahwa menunggu lama atau tidak menunggu, berlari cepat atau berlari lambat, semuanya bergantung pada belas kasihan Allah. Maka entah kita satu kali melihat atau kita melihat melewati suatu proses, ketika kita menyentuh perkara ini, kita dapat menyentuh satu fakta, bahwa bukan perasaan ya, bahwa fakta ini adalah segala sesuatu tergantung pada belas kasihan Allah. Semoga sepanjang berita ini kita dapat terus berdoa kepada Tuhan, kiranya Dia membelas kasihani kita. Ketika kita memiliki hati yang mencari Dia, bersimpu di depan Dia, sebesungguhnya kita adalah orang yang menerima belas kasihan. Dan lebih banyak mengontak Allah yang menaruh belas kasihan itu. Ya, amin. Kita tidak perlu berusaha sedemikian rupa. Ini bukan berarti kita harus bermalas-malasan, tetapi seharusnya meluangkan lebih banyak waktu untuk mengontak Tuhan. Dalam doa, kita tidak seharusnya banyak berdoa untuk pekerjaan. Sebaliknya kita seharusnya berdoa untuk menyentuh Tuhan, mengenal hasrat hatinya, dan mengetahui perasaannya. Kita perlu tetap tinggal di hadapan Allah sampai Dia menjenuhi seluruh diri kita. Ingat, jangan pedulikan dia yang berkehendak, juga jangan pedulikan dia yang berlari. Tetapi kehendaklah ya hanya mempedulikan Allah yang menaruh belas kasihan. Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23 mengatakan kita tidak sampai binasa adalah berasal dari kasih setia Tuhan. Karena belas kasihannya tidak berkesudahan. Semuanya baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Yeremia mengontak Tuhan sebagai dia yang menaruh belas kasihan setiap pagi. Melalui mengontaknya dengan Tuhan, dia memperoleh firman tentang kasih, belas kasihan, kesetiaan Allah. Sebagai penutup, saudari ya, kiranya kita perlu menjadi orang yang sebagai bejana yang terhormat ya, menerima belas kasihan ya, dan menemukan anugerah dan akhirnya bersedia memikul tanggung jawab ya, bahwa kita adalah bejana yang berharga dan terhormat ya. Sebagai bejana yang demikian adalah kita tuh menerima belas kasihan dan menemukan anugerah. Kita perlu datang kepada Dia pada tahta anugerahnya ya, dan hasilnya kita bersedia memikul tanggung jawab. Dan ini semua adalah perkara belas kasihan Allah. Puji Tuhan, kiranya kita hidup di bawah kekuasaan kedaulatan Allah dan menurut belas kasihan Allah. Mulia bagi Tuhan. Amin.